Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman kelas 01 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada video presentasi kali ini yaitu tentang identitas nasional, integrasi nasional, dan Konstitusi Negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Naswa Asita Nurdin yang akan bertugas sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Cici Syafika Huriyah Salim. Yang kedua, Rinata Agnes Ita. Yang ketiga, Putri Aulia. Dan yang keempat, Sri Ayu Putri. Baiklah, untuk mempergunakan waktu yang ada, saya akan membacakan materi pertama dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman kelompok saya lainnya. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. B. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. 4 identitas nasional yaitu 1. Bendera, 2. Bahasa, 3. Lambang negara, 4. Lagu kebangsaan. Baik, saya anggota selanjutnya atas nama Putri Aulia akan melanjutkan poin selanjutnya yaitu bagian D. Ada dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bentuk-bentuk identitas nasional yaitu yang pertama bahasa Indonesia atau bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kedelapan, bentuk negara ialah Kesatuan Republik Indonesia. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Ada 3 dinamika dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih dan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah. Karena kedudukannya yang amat penting itu,
identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Bagian C, Asyumardi Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan terpinggirkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Kedua, adanya liberalisme politik. Ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah yang membawa dampak positif dan negatif. D. Rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi. Bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak adanya nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Warga negara Indonesia perlu memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik dan beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Poin selanjutnya bagian B. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama, daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. C. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama integrasi bangsa, kedua integrasi wilayah, ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit massa, dan yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku integrasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Bagian E, kelima pendekatan yang menjadi faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: yang pertama, adanya ancaman dari luar; yang kedua, gaya politik kepemimpinan; yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik; keempat, ideologi nasional; dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Bagian F, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit; yang kedua, model integrasi kolonial; dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Bagian A, alasan integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Kedua, integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nasional dapat membantu rakyat mencapai tujuan bersama seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, serta adil dan makmur. B. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi nasional datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Contoh tantangan yang biasa terjadi adalah
Pertama, kurangnya kesadaran untuk menghargai kemajemukan masyarakat Indonesia. Kedua, kurangnya toleransi. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Keempat, ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kelima, kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bagian D, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan masyarakat. 3 modal yang dimiliki bangsa Indonesia dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Konstitusi Negara Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang mengatur tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 3 definisi konstitusi menurut para ahli adalah: pertama, menurut Lord James Briggs, konstitusi adalah kerangka masyarakat dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, di mana hukum menetapkan secara tetap terhadap berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan hak yang diakui. Kedua, menurut C.F. Strong, konstitusi adalah sekumpulan asas yang mengatur, menetapkan pemerintah dan kekuasaannya, hak-hak yang diperintah, dan juga hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Ketiga, menurut A.C.S. Wade, konstitusi adalah sebuah naskah yang menjelaskan rangka dan tugas pokok dari suatu badan pemerintahan di suatu negara, juga menentukan cara kerja dari badan pemerintahan tersebut. Bagian C, pentingnya konstitusi bagi suatu negara yaitu: yang pertama, mengatur masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran dan tindak kriminal demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, hukum tertinggi yang membimbing dan membatasi pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Yang ketiga, menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Hal-hal yang diatur dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 adalah: 1. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya. 2. Hubungan antar lembaga negara. 3. Hubungan lembaga negara dengan warga negara atau rakyat. 4. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia. 5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Bagian E, ada 6 fungsi konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambing. Kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Ketiga, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Kelima, fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Keenam atau yang terakhir, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Alasan bangsa Indonesia mengganti Undang-Undang Dasar yaitu: pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil konferensi meja bundar yang mengakui kemerdekaan Indonesia namun dalam bentuk negara federal. Kedua, pergantian Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai akibat pembubaran
Republik Indonesia Serikat dan kembalinya bentuk negara ke negara kesatuan. Ketiga, pergantian Undang-Undang Dasar sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai akibat kegagalan konstitusi dan upaya mengakhiri ketidakstabilan masa demokrasi liberal. Bagian B, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu 1. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999. 2. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000. 3. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001. 4. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002. Baik, poin selanjutnya bagian D. Alasan bangsa Indonesia melakukan 4 kali amandemen yaitu karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang sakral, tidak dapat diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. 3 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan adalah: yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Jiwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sistem konstitusional. Jiwa pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 3, pasal 4 ayat 1, dan pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang terakhir, kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jiwa pasal 2 ayat 1. Demikian tadi video presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi kami. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman dari kelas 01 atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.